Selamat pagi, sahabat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada Minggu Prapaskah 4 ini, bacaan untuk khotbah hari ini adalah dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Demikian bunyinya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diri, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tapi orang-orang Yahudi ini tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah dia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi ini telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawab, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu
bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia mereka mendengar dan memelihara. Tema khotbah hari ini adalah mata yang dicelik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa malam sudah lewat dan siang hampir datang? Salah seorang muridnya menjawab, ketika saya melihat dari jendela dan bisa membedakan antara pohon mangga dan pohon apel, maka itu berarti hari sudah siang. Sang guru tidak terlalu senang dengan jawaban itu. Seorang murid yang lain menjawab, ketika saya bisa melihat dari jendela dan saya bisa membedakan antara sapi dan keledai, maka itu berarti hari sudah siang dan malam sudah lewat. Banyak jawaban yang senada dan tidak satupun yang memuaskan sang guru. Kemudian sang guru itu berkata, kalau kalian melihat sesamamu dan mengenalnya sebagai saudara-saudarimu sendiri, maka itu berarti terang atau siang. Namun kalau kalian tidak melihat mereka sebagai saudara atau saudarimu, maka bagimu hari tetap malam dan kalian hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu sekalian, sang guru itu sebenarnya sedang berbicara tentang kebutaan rohani, yaitu ketika orang tidak dapat melihat dan memperlakukan sesama kita sebagai saudara-saudari kita. Orang yang buta sejak lahirnya itu hidupnya terbatas, menderita, dan memerlukan pertolongan dari orang lain. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kebutaan orang itu bukan karena dosa siapa-siapa, tapi untuk menyatakan karya Allah. Apa karya Allah yang mau dinyatakan melalui orang buta itu? Ada dua hal yang mau dinyatakan. Yang pertama, Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus tidak masa bodoh terhadap penderitaan orang buta itu. Tuhan tidak nonton saja orang buta itu menderita terus, melainkan Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, Tuhan ingin kita meneladaninya, yaitu menolong orang lain juga yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kita juga sudah seharusnya peduli kepada semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, berbeda dengan orang-orang Farisi yang tidak punya kepedulian kepada orang buta yang sehari-hari berada di sekitarnya.
Mereka lebih mementingkan aturan hari Sabat daripada menolong orang buta yang sudah menderita sejak dari lahirnya. Orang-orang Farisi itu hanya menonton orang buta itu menderita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau meneladani Tuhan Yesus yang mau peduli dengan orang buta yang membutuhkan pertolongan? Atau kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi yang tidak peduli dengan sesamanya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda virus corona atau COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat dan mudah. Memang tidak semua orang akan terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Ketika kita punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tapi mungkin kita sebagai karier virus corona atau COVID-19 itu kepada orang lain yang tubuhnya sedang tidak fit, maka orang itu akan positif corona. Kalau kita mengatakan tidak takut virus corona atau COVID-19, ya betul, kita tidak perlu takut selama kita terus menjaga kesehatan dan menjaga tubuh kita tetap fit. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang dapat menyelesaikan masalah virus corona atau COVID-19 ini. Kita percaya juga Tuhan sedang peduli dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kalau kita mengatakan kita punya kasih kepada Tuhan Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ketika kita mau sehat, maka kita harus menolong orang lain juga untuk tetap sehat. Oleh karena itu kita harus peduli terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita untuk tetap sehat dan terhindar dari virus corona atau COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, GKI memutuskan untuk beribadah tidak di gedung gereja. Bukan karena kita takut akan virus corona atau COVID-19, tapi sebagai bentuk kita mau mengasihi dan mau peduli dengan orang banyak, sebagai wujud kita meneladani kepedulian Tuhan Yesus kepada orang buta itu. Kasih yang benar itu, Bapak Ibu sekalian, menurut Timothy Keller dalam bukunya The Prodigal Prophet, adalah memenuhi kebutuhan yang dikasihi dan memenuhi harga yang harus dibayar. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita tidak peduli dengan harga yang harus kita keluarkan. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita tidak harus merasa bersalah. Kalau kita tidak beribadah di rumah Tuhan, di gereja, kita jangan merasa bersalah untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Kepedulian dan kasih kita kepada orang lain harus dibayar dengan beribadah di rumah dan mengikuti ibadah secara live streaming atau secara rekaman pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kepedulian dan kasih kita kepada orang lain adalah bentuk kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kehidupan kita. Kita membuat atau kita berada di dalam rumah kita. Social distancing itu artinya kita mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi Tuhan kita. Semoga firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita dan juga boleh mengingatkan kita untuk saling mengasihi sesama kita dan mata kita dicelikkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki masa Prapaskah keempat. Amin.